Itu bener-bener nggak ada support dari apa gitu, nggak ada Om? Nggak ada Om. Pas mau mulai gitu. Iya, jadi Maksudnya support sponsor gitu. nggak ada. Jadi Nggak ya ada. kemarin ada tabungan. Oh. Nah sebenarnya Pakai tabungan. tabungan sendiri tuh. Ya sebenarnya tabungan itu kan buat nikah. Jat. Mantap. Kenceng banget kemari. Hah? Kenceng banget. Enggak lah. Mantap nih. Kita mau ke Klangon. Ternyata dia nanjaknya luar biasa. Ih, mantap nih. Suasananya enak. Jalannya bagus. Berapa kilo lagi, Om? Paling 5 kilo 5 lagi. kilo lagi. 5 kilo kali 2 berarti. 10 kilo. Dikit lagi kok tuh udah kelihatan puncaknya. Iya. Mana? Belum. Itu. Puncak mah dari bawah juga udah kelihatan. Dia mah santai banget, asem. Aduh, dadah, pot-potan. Dianya santai. Udah lama kelihatan gak gue nih, Om Cahya nih. Aduh. Meletre. Aduh. Gila Mari, tidak diragukan lagi. Lama aja capek, Om. Nah, ntar lurus mentok belok kiri. Terus nanjak udah nggak belok-belok sampai sana. Lurus mentok belok kiri. Ya. Nah, sampai ketemu di atas. Ya. Deh, meletre bener, sumpah. Berapa minggu nggak goes, langsung diajak nanjak nih. Ajakin Om Ariyami. Dia tuh penggoes lagi keliling Indonesia. Nah, kebetulan kemarin sampai di Jogja. Udah pada kenal pasti sama Om Ariyami, Mas Ariyami. Namanya Mas Ari. Nama IG-nya @ariyami__ kalau nggak salah. Nanti aku tag. Nah, doi itu kemarin sampai di Jogja. Sebentar. Sampai di Jogja kemarin hari Jumat kalau nggak salah. Apa hari Kamis ya? Hari Jumat tuh DM di IG. Terus tak suruh main ke rumah. Akhirnya nginep di rumah. Nah ini tak ajakin jalan-jalan ke Klangon, nanjak. Ternyata dia banter banget, kenceng. Mari Pak. Tuh dia udah sampai sana, dia di depan. Aduh, aku yang terkewer-kewer. Nanti pengen tak ajak ngobrol nih. Pasti banyak pengalaman dan cerita dia waktu keliling Indonesia. Masih keliling Indonesia sih. Nah, Om Ariyami itu kemarin sudah nyelesain di Sumatera ya. Etape Sumatera, etape pertama. Dia dari Tangerang ke Sumatera, nyebrang sampai ke Lok Sumawe di Aceh. Lewatin provinsi-provinsi di Sumatera. Terus balik lagi ke Jakarta. Baru ini etape ke timur. Jawa, Bali, NTB, NTT, Papua, Maluku, terus mau ke Sulawesi. Nanti kita tanya-tanya, kita wawancara pokoknya. Wawancara di Klangon asik kali ya. Yuk ikutin terus. Mantap. Ini Akhirnya. harus latihan lagi nih, harus fisik lagi nih. Sampai Seminggu lewat, 2 minggu udah. sampai Klangon 2 jam lebih, rekor. Rekor meletre. Iyalah, gimana nggak kewer, orang 2 minggu lebih nggak goes. Ditinggalin Pasti nggak kewer. sama Om Ari satu pulau. Satu pulau ketinggalan. Ada. Ampun. Mantap, tapi ini seli racing nih. Selinya doang racing. Seli racing. Tuh ada RB lagi pada foto. Mantap nih. Ngopi dulu.
Hebat nih Om Ini Ari. sekarang kita lagi ada di mana? Om? Di Kelangon, ya? Kelangon, Bukit Kelangon. Ini yang lantai 2-nya Jogja nih Om. Ini lantai 2. Lantai 2-nya. Lantai 1-nya. Lantai 1-nya. Mantap nih. Semoga lah. Semoga. Nggak kabut lagi. Kelihatan. Harusnya di sana tuh. Sana ada Gunung Merapi cuman ada kabutnya. Ntar ngopi-ngopi dulu. Ngopi dulu. Mantap, ngopi dulu. Ngeteh dulu. Siap. Mengembalikan kemeletrean. Ini kopinya. Halo. Ini mantap. Udah record. Dari record. Nih sekarang lagi bareng sama Om Ari Aryami. Oke. Gimana Om? Gimana Om? Petualang sejati ya? Jangan enggak lah, sama aja Om. Baru-baru nih main sepeda. Iya. Ini pasti udah pada kenal nih sama Om Ari. Dia tuh lagi misi keliling Indonesia pakai sepeda lipat. Yes. Ya kan Om? Betul, betul Om. Om Ari nih, gue pengen nanya-nanya nih Om Ari. Itu Om Ari tuh dulu gimana ceritanya bisa keliling Indonesia tuh awalnya gimana, niatnya tuh apa, awal mulanya tuh kepengen apa gitu. Oh, Terus Om Ari tuh sebelumnya atlet atau pecinta goes atau apa, gimana coba Om Ari? Ya. Kalau ngomongin keliling Indonesia terus jalan-jalan, siapa sih yang nggak mau ya Om? Iya, Bener nggak? benar. Pastilah semua orang mau gitu kan. Tapi ya kadang orang-orang nggak punya banyak kesempatan buat itu gitu. Nah kebetulan saya tuh ya punya kesempatan gitu, dari waktunya ada, terus mumpung bujangan belum nikah. Nah, Belum nikah. ya, Umur berapa Om Ari? umur 27 Om. Jujur banget ini. Nah kalau udah nikah kayak susah gitu kan. Nah emang dari dulu sih waktu kecil tuh ya punya apa ya, punya angan-angan lah, punya mimpi kalau kayaknya kalau keliling Indonesia gitu, jalan-jalan ya melewati apa namanya, menjelajah alam Indonesia kayak seru gitu Betul, kan. betul. Nah akhirnya ya udah tuh dari kecil tuh emang udah ada mimpi kayak gitu. Nah kemarin mungkin sekitar tahun 2020 2021 gitu ya ada kesempatan buat kayak gitu, buat ya udahlah mutusin buat jalan-jalan kayak gitu. Kemarin tuh baru pulang dari Sumatera mungkin sekitar 10 bulanan. Oh iya iya. Om Ari ini udah menyelesaikan misi ke barat ya, mencari Oh, kitab iya, suci Barat. ke barat. Jadi Om Ari ini udah menyelesaikan dari kemarin startnya dari mana Om? Jadi kemarin awal tuh Januari start tahun? dari Tangerang tahun 2000, sekarang 22 ya? 2021 berarti. Udah setahun berarti. Iya, setahun. 2021 start dari Tangerang, sebenarnya dari Majalengka. Cuman karena tapi pelepasan di Tangerang karena komunitas banyaknya di Tangerang, komunitas saya. Oh, Om Ari ini aslinya Asli Majalengka. asli Majalengka. Ya, Tapi Majalengka. bisa dari Tangerang gimana ceritanya? Jadi dulu merantau. Oh gitu. Nah, merantau kerja di Tangerang mungkin sekitar 3 tahunan. Resign kerja, balik lagi ke Majalengka, barulah buat mutusin jalan-jalan ini, ekspedisi ini, namanya Ekspedisi Cerita Negeri. Ya, Ekspedisi Cinta Negeri. cerita. Oh, cerita negeri. Bukan cinta. Kalau cinta Oh iya iya. belum punya cinta nih. Aduh, masih jomblo ya? Nah kayak gitu. Nah kemarin tuh start dari Tangerang, Heeh. terus nyebrang dari Merak ke Bakahuni, Heeh. dari Bakahuni terus nanti ke Lampung ke atas terus ya? Pokoknya saya kemarin tuh karena kan misinya saya ngelewatin 34 provinsi, jadi yang melewati provinsi-provinsi yang ada di pulau tersebut gitu. Misalkan di Pulau Sumatera kemarin tuh ada 10 provinsi. Alhamdulillah kemarin dari Bandar Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Bengkulu. Jadi 10 provinsi. Berarti start dari Tangerang ke barat semua ya? Ya. Sumatera berarti udah selesai nih. Udah selesai 10 provinsi. Sampai terakhir di Sampai Aceh. terakhir tuh kalau terakhir di Bengkulu. Oh, Provinsi di terakhir Bengkulu. tuh Bengkulu. Jadi kan muter
dari bawah ke atas iya, balik iya, lagi. balik ke bawah ya. Nah, jadi muterin Pulau Sumatera. Jadi full goes tuh. full gue. Luar biasa. Ya walaupun ada beberapa dinaikin ke mobil gitu kan, kayak Iya, kalau iya, lagi iya. rusak terus Iya, misalnya nggak kejar waktu. Nah, ini menarik nih, ntar cerita ya. Masalah-masalah problem-problem. Ya, ya, siap. Nah, itu berapa lama Om sampai finish yang etapa 1 itu? Etapa 1 itu total 9 bulan balik lagi ke Tangerang tuh. 9 bulan. 9 bulan. Untuk kalau orang mengandung udah Ya udah melahirkan nih. lahirkan, iya. Iya, Udah udah dikasih lahir. nama tuh, namanya apa nih gitu kan. Suami istri udah ngerencanain nama, ini namanya siapa gitu. Dari awal emang pakai sepeda itu ya, sepeda lipat ya. Ya, dari Kebetulan awal. sepedanya Ecosmo. Ya, betul, Ecosmo dari Elemen Elemen Indonesia. Ini promosi kan. Tapi dulu belum dapat spot ya. Dulu belum Yang pas dapet. awal itu ya. Iya, dulu Etapa pas 1 belum. Di Sumatera itu emang masih dana sendiri. Dana sendiri, Cuma bener-bener. modal sendiri, tapi alhamdulillah sekarang dari Elemen udah dapat support. Oh, mantap Elemen. Support kita juga dong Ecosmo Jogja. boleh nih buat nemenin touring Buat selanjutnya nemenin touring. ke arah timur. Nah, ini Om Ari tuh kemarin sampai di Jogja itu tanggal berapa Om? 20 ya? Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 19. Tanggal 19, astagfirullah. Kemarin sekitar tanggal 17-an ya. 17-an Iya, sampai 17, Jogja. Dia DM nih, itu padahal udah sehari di sini ya. Udah sehari di sini. Udah sehari di Ya. Jogja. Baru DM. Pas kebetulan nih aku nih udah ngikutin dia nih dari awal dulu nih. Pas dia mulai start tuh aku udah follow IG dia, cuman dia belum follow IG gue. Nggak tahu soalnya. Baru ketemu orangnya. Pas di DM, wah, ini idola gue. Lebay banget. Udah Om, mampir ke rumah, akhirnya mampir ke rumah. Ya, alhamdulillah. Ya, udah di rumah 2 hari. Nah, terus hari ini gue ajakin ke Klangon. Tapi ternyata gue yang meletre. Ketinggalan jauh banget. Enggak, karena ini Ampun. karena ini udah lama nggak goes, jadi ya kewer. Mungkin kalau udah rutin lagi sama gitu kan, Beda lah ya kan. Kalau gue kan udah tua ya. enggak kalau itu mah, kalau umur hanya sebatas angka itu. Cuman karena malas aja goesnya nih. Ya, siap salah. Balik lagi Om. Nah, itu pas mau berangkat awal mau memutuskan untuk ekspedisi cerita negeri. Hah? Itu gimana? Apakah ada perdebatan dalam diri gitu, apa dari keluarga, dari orang tua? Oh, iya, Itu iya. gimana tuh Om? Sebenarnya kalau dari keluarga sih aman-aman aja ya Om. Hmm. Cuman kalau dari diri sendiri ya manusiawi lah, kita punya ya kadang mental tuh kan perlu dibentuk gitu ya. Nah. Kadang kalau misalnya buat perjalanan jauh kayak gini kita harus bener-bener mental nih. Gimana nih, bisa nggak ya, berani nggak ya, apalagi kita di jalan sendirian gitu, ngelewatin Itu ya kan, benar, ngelewatin provinsi, ngelewatin daerah yang belum tahu sama sekali. belum ketemu orang yang belum kenal Iya, ya kan. ketemu orang yang belum kenal, terus ketemu daerah-daerah yang mungkin kata orang di situ rawan. Nah, itu Nah. jadi pertimbangan saya sih pas kayak gitu. Cuman ya karena tekad saya harus bisa nih ngalahin ego saya, buat ngalahin ya rasa takut itu gitu. Akhirnya ya udahlah, berani mulai jalan. Itu bener-bener nggak ada support dari apa gitu, nggak ada Om? Nggak ada Om. Pas mau mulai gitu. Iya, jadi Maksudnya support sponsor gitu. nggak ada. Jadi Nggak ya ada. kemarin ada tabungan. Oh. Nah, sebenarnya Pakai tabungan sendiri tuh. Ya, sebenarnya tabungan itu kan buat nikah. Tapi karena belum mau nikah. Karena- belum mau nikah apa belum ada jodohnya nih? Karena belum mau nikah, karena ya jiwanya masih jiwa Petualang ini, ya? masih jiwa petualang gitu. Tapi Om Ari sebelum ini udah pernah berpetualang kemana gitu? paling ya itu senang itu di alam gitu, kayak Oh, misalkan iya, main ke iya. gunung, main ke sawah tuh suka gitu, seru. Suka, Nah, pas kebetulan kayak gini ya lebih suka lagi, walaupun kulit jadi hitam terus, tapi Tapi alhamdulillah. hitam makin manis nih. Widih. Bener, hitam manis. Beda sama ini, hitam belang. Hitam burik. Tapi kan udah laku. Kalau saya belum. Kalau saya belum. Oh iya, belum laku. Ya, seganteng-gantengnya orang kalau belum laku belum ganteng gitu. Berarti gue jelek dong. Tapi udah laku jadi ganteng maksudnya. Jadi udah emang mau ganteng laku lagi lah itu.
Jadi emang awalnya itu memang dari diri sendiri ya, keinginan sendiri gitu ya. Iya sih Om, dari diri sendiri. Dan waktu itu memutuskan jalan sendiri ya. Jangan sendiri karena ngajakin teman-teman gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Dia nih kayak ini. Kayak dulu siapa sih Rich siapa sih yang keliling Indonesia Oh, yang Ricky nebeng-nebeng, Santoso. Iya, Ricky yang nebeng-nebeng, Santoso, iya. tapi dia bawa sepeda. Iya, Bawa kalau Ricky Santoso kan nebeng. Iya. Sebenarnya banyak nih yang kayak touring. Dulu tuh ada siapa Le Paimo keliling dunia pakai sepeda. Oh iya, orang benar, Indonesia iya, Le iya. Paimo. Terus ya itu salah satu inspirasi saya juga. Benar. Terus ada penjelajah Nusantara Mahir itu pakai Federa udah keliling Indonesia 34 provinsi juga. Nah, terus ada beberapa orang yang emang udah selesai menyelesaikan misinya gitu. Nah, ini ya saya juga terinspirasi dari mereka. Kayaknya ini orang juga bisa, kenapa saya enggak gitu. Saya juga harus nyoba nih karena apa ya, di situ kita dapat sesuatu yang emang nggak bisa dinilai dari uang gitu Om, nggak bisa Itu apa yang ya, itu ya, poinnya ya. kayak kita Benar. silaturahmi sama orang. Benar. Saya aja sama Om gitu kan baru kenal tapi Iya. kayaknya udah deket banget Iya, gitu. benar. Itu yang nggak bisa dinilai sama duit gitu. Iya. Nah, kayak kita ketemu dijamu sama orang baru, terus dikasih aqua pun senangnya minta ampun gitu. Iya. Mas ini minum kayak gitu. Aduh, jadi ini kok seneng banget gitu ya. Kepuasan ya, Iya. kepuasan Itu hati sih ya. hal-hal yang kayak gitu yang bikin saya, ini wah indah banget lah, pokoknya keren lah. Terus pas waktu mau berangkat itu udah punya sepeda. Udah Ada sepeda. Jadi dulu di Jakarta, kan di Tangerang kerja. Hmm. Nah, dulu kan lagi zamannya pandemi tuh Om. Oh itu awal pandemi ya? Iya, awal-awal pandemi. Jadi pas berangkat itu udah mulai pandemi. udah mulai pandemi. Pokoknya kan pandemi itu 2020 ya. 2000 Akhir 2019 lah ya. 2019. Nah, itu tuh udah mulai beli sepeda tuh, udah jalan 1 tahun pakai sepeda. Ya udah tuh resign kerja, udah pakai Ecos gitu. Jadi emang awalnya ya pakai sepeda lipat. Pas mau berangkat itu pakai sepedanya itu milih-milih nggak? Apa harus pakai aku harus pakai ini nih yang bagus nih, apa gua yang ada aja gua pakai lah gitu. Enggak sih Om, karena mikirnya udah semua sepeda sama aja gitu ya. Mikirnya dulu karena kan saya awam pakai sepeda gitu, jadi masih amatir lah. Nah, Masih amatir, iya. tapi udah berani keliling Indonesia. Iya, maksudnya kan saya tuh bener-bener amatir, kayak ganti ban sepeda aja bisanya itu pas di Jambi itu ngeliat di YouTube. Masa? Iya, jadi ngeliat di YouTube gitu kan cara ganti ban gimana nih, karena sebelumnya nggak pernah ganti ban gitu ya. Itu nggak usah dicontoh kayak gitu. Yang dicontoh semua tuh harus dipersiapkan gitu ya, walaupun saya persiapin. Nah tapi itu pas persiapan mau berangkat tuh apa aja tuh? Yang pas waktu ini kan pasti mau keliling. Waktu itu emang udah niat keliling Indonesia ya pas Iya, awalnya itu. Iya. Cuman ke barat dulu gitu. Ke barat dulu. Jadi ya kalau persiapan, yang ngomongin persiapan, yang pertama mental udah Mental jelas tuh, tuh ya. ya. Karena sekuat-kuatnya fisik Pakai riset dulu nggak sih dulu? ya iyalah. Maksudnya kita cari dulu nih siapa nih yang udah pernah, terus kayak gimana nih perjalanannya, rutenya gimana ya. Tetap kita harus punya planning gitu kan, walaupun nanti di jalannya random. Iya, tapi tetap kita harus punya gambaran gitu. Bener. Nah, kayak sepeda, terus ini sepeda biasanya trouble apa aja gitu kan. Mungkin dari ban udah jelas tuh. Nah, makanya kayak tambal ban, terus peralatan sepeda yang itu kunci-kunci L yang kayak gitu bawa. Terus kita mau kayak gimana nih perjalanannya, mau di hotel atau misalkan mau di gunung atau misalnya mau di mana aja, berarti kita persiapinnya harus dari apa, dari tenda, terus dari matras, sleeping bag yang kayak itu biar kita nyaman gitu. Kayak gitu. Jadi nggak bener-bener kita udah jalan-jalan aja gitu, nanti takutnya menyiksa diri kita, terus ngerepotin orang lain juga kayak gitu. Dia ini loh bawa bebannya tuh 25 kilo ya lebih ya. Kemarin pas awal-awal di Sumatera itu 45. Buset. Sekarang udah dikurangin kan, karena udah tahu nih apa aja yang harus dibawa. Kalau dulu apa semuanya bawa ya. Kalau dulu baju aja bawa berapa setel Om. Anjir kan saya hanya di baju dibawa-bawa, udah akhirnya dikirim-kirimin tuh. Dulu kan tadi kan kemarin itu sepedanya kan di rumah. Gua coba nih mindahin, ya ampun beratnya. Pantesan ini ya kan. Nanjak kenceng banget tadi, udah biasa bawa beban berat. Beda sama gue kan bebannya beban hidup. Jadi makin berat gue.
beban ini 35 kilo, beban hidup Om berapa kilo? Anak 2, istri 1. Tapi itu bukan beban. Beban itu bukan. Berkah. Anugerah. Anugerah. Keceplosan ngomong. Ampun ya, Bunda, amin. Terus nih, cerita Om. Kan kemarin itu di Sumatera itu pertama kali apa? Trouble pertama tuh apa? Itu ban bocor itu. Ban bocor tuh di mana pertama kali bocor? Itu di Jambi, di tengah hutan pokoknya di Jambi. Sendiri tuh, apalagi pas tanjakan kan. Terus ya udahlah. Ini gimana ya cara ganti ban gitu. Sini cara nempelnya gimana gitu kan. Udah searching aja di YouTube cara ganti ban sepeda lipat. Lihat. Oh, bukanya gini-gini. Oh ya udah buka. Udah tuh bisa akhirnya pas berapa kilo lagi gitu. Bocor lagi gitu semua ya. Ya udah tuh. Udah habis berapa ban? Kemarin tuh di Bengkulu ke 10. Ke 8 ban. 8 ban. Ya, 8 ban. Berarti itu udah berapa ratus ribu kilo ya? Enggak lah, ratus ribu kilo mah paling cuma 6 ribuan lah. 6 ribuan, 6 ribu lebih. 6.000 kilo. 6 ribu kilo lebih ya, kurang lebih lah. Sehari itu bisa berapa kilo? Tergantung Om. Mungkin kalau dirata-ratain 80 lah. 80, 70 sampai 80 kilo. Karena jalannya nyantai juga kan, kita nggak bisa ngebut nih. Iya. Beban loh. Dia sepedanya masih standar semua loh, cuman ganti sprocket. Iya, sprocket. Terus nambah panner gitu, panner yang depan sama belakang. Iya. Sama ganti ini doang. Ganti stang. Ya, stangnya. Yang lainnya masih standar semua ya? Masih standar semua, tapi dulu nggak pakai rak depan. Kalau dulu tuh pakai front block. Oh, Tas front block gitu. Iya. Dulu nggak pakai rak yang kayak gini. Ntar diliatin sepedanya dia. Kayak gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah sampai Yogyakarta, bisa silaturahmi sama Om Cahya nih, mantap. Terima Iya. kasih banyak Om udah. Sama-sama Om. Gue yang seneng disamperin sama Iya. petualang Ayo, ini. Om. Dulu sebenarnya gue pengen Om jalan-jalan keliling Indonesia gitu, tapi naik pesawat. Nah dulu tuh saya juga pengennya kayak gitu, cuman modalnya. Nah, ini ngomongin modal Om. Modalnya awal berapa Om? Kalau boleh tahu. Kisaran aja, kisaran. Pas gue pengen nih, gue udah ada modal segini, gue berani nih. Kemarin tuh ya mau habis 25-an lah. 25 juta. Iya, 25 juta. Habis. Terus kapan kawinnya? Habis modal buat kawin. Itu karena naik gunung juga sebenarnya. Oh, Om. gitu. Karena naik gunung juga, makanya lama. Kenapa bisa sampai 9 bulan di Sumatera tuh ya itu karena naik gunung pagi. Pokoknya ya kemarin naik gunung Leuser, gunung tertinggi di Aceh. Terus ya. gunung Kerinci, gunung tertinggi di Jambi. Terus gunung Dempo, Singgalang, Marapi. Ya itu karena lama itu. Mungkin kalau nggak kayak gitu ya cepet lah. Iya, tapi kan nggak ada Nggak target menik- waktu iya, nggak ada kan. target waktu. Jadi dinikmatin perjalanan gitu ya. Iya. Kayak gitulah. Mantap. Terus kalau ini Om, abis ini kan mau ke mana? Habis ini mau ke, pokoknya kan ini apa namanya, Jawa Timur. Jawa Timur. Berarti Surabaya, Malang, nanti Malang Banyuwangi nyebrang Bali. Terus dari Bali nanti nyebrang ke NTB, terus nyebrang ke NTT, baru Papua. Lihat itu dong, MotoGP dulu nggak? Oh, Mandalika ya. Harus itu. Haruslah. Nontonnya jangan masuk tapi Iya, di atas bukit. Iya benar. Baru dari Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Di Sulawesi ntar ada temennya. Ada aman. Siapa? Itu mah. Kalau di Sulawesi ada Rafli namanya, dia juga lagi keliling Indonesia juga pakai sepeda. Oh gitu. Dia orang mana? Orang Bandung. Orang Bandung. Sekarang posisi udah di. Sekarang tuh lagi trouble dia, kemarin habis jatuh dari motor, habis naik gunung gede di Bogor. Jadi dia terhambat kan, jadi mungkin sekitar 3 bulanan dia bakal istirahat dulu. Ya udah. Nah, tadinya mah rencananya saya tuh mau ke Sulawesi dulu, cuman ya karena Rafli ini lagi trouble nggak bisa jalan. Berarti ke timur dulu. Jadi saya tembusin ke Bali dulu, Bali, NTB, NTT kayak gitu. Ya mungkin 2 tahun lagi lah Om, Sampai sini lagi. sampai Pulau Jawa lagi.
Memang gitu sih. Petualang sejati itu kan memang gitu. Jadi dia apapun yang ditemuin di jalan itu bukan dianggap masalah. Iyalah. Ya kan? Bener, Om. Jadi dia malah apa ya? Ya namanya jiwa petualang ya kan. Dia kalau nggak berpetualang tuh rasanya mati. Justru semakin kita tersesat, semakin kita Ya, seneng. Karena kita tahu nih apa aja yang hal-hal yang belum kita coba kayak gitu, kayak di kayak di Aceh gitu. Sesat lah itu mah, jalan itu disesatin sama Google Map. Akhirnya masuk ke kampung-kampung gitu, terus masuk ke pantai, terus dia ada daerah, ada pemukiman di situ, ada warga. Akhirnya ngobrol-ngobrol, terus yaudah katanya daripada jalan tidur dulu di rumah yuk. Akhirnya tidur dulu di rumah. Besokannya udah daripada jalan ikut dulu yuk mancing, katanya nembak ikan ke laut. Wah itu seru sih yang kayak seru gitu. tuh ya. Itu yang hal-hal yang nggak bisa kita temui di Jakarta. Bener. Bener kan? Bener. Di Jakarta paling gue keliling Sudirman. Iya, gitu doang. Gitu doang tiap minggu. Dakot doang udah. Dakot. Paling kalau mau ke kampung-kampung harus ke Bogor. Iya. Paling deket kan Bogor. Tapi ini dari keluarga orang tua nggak nanyain gitu tujuan lu tuh apa sih? Ya itu. Yang mau lu cari tuh apa gitu? Ya sebenarnya nanyain, cuman ya karena udah terlanjur, udah jalan, gimana lagi kan ya. Kalau ngomongin apa yang dicari ya itu kayak itu ngejelasin ke ibu lah, ibu gimana tuh? ya udah sebelum nikah udah masih bujangan, ntar daripada tapi dia ngedukung ya? ngedukung. Daripada nanti udah nikah jalan-jalan anak orang Iya, gimana kan. Udah mending ini sebelum Dipuas-puasin dulu. dipuas-puasin dulu, karena kan ya udahlah umur masih 27 gitu. Iya. Target 2 tahun lo kira 29 gitu. Orang-orang yang ini aja kayak Herjunot Ali ganteng udah banyak duit belum nikah sekarang gitu. Ini udah jelek. Bandingnya jangan ganteng-ganteng. Orang ganteng mah bebas. Itu Herjunot Ali, ini Herjunot almarhum. Orang ganteng mah bebas. Waduh hujan lagi. Ada hujan nih. Kelangun hujan nih, harusnya di situ ada Merapi nih. Iya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, malu-malu. Terus tadi gue mau nanya apa lagi ya? Nah cerita Om, waktu di Sumatera itu kan ininya apa ya? Sama sekali nggak ada orang, nggak ada kenalan, nggak ada apa ya? Nggak ada yang bener-bener dari pas awal perjalanan tuh yang nanti gua mau kesini ya, Nah, ya. ya. Nggak ada sama sekali. Itu emang bener-bener random di jalan. Bener-bener random, bener-bener apa yang terjadilah. Bener gitu. Ini ketemu orang baru gitu. Ya udah, alhamdulillah syukur. Nggak ketemu ya udah jalan. Jalan terus ya. Pernah nggak apa kesasar di dalam hutan malam-malam kayak gitu? Pernah dulu di Batam tuh, Di di Batam. Kepulauan Riau. Mau nyebrang ke Pulau Bintan, cuman nggak tahu diarahinnya ya ke hutan gitu. Pakai Google Map. Jam 10:30 lah itu di tengah-tengah hutan, gimana ini ya. Udah tuh badan udah capek kan, terus udah pikiran udah kemana-mana lah. Akhirnya pasang tenda di pinggir pantai, terus udah tidur. Besokannya bangun langsung pada ke kota itu sekitar 5 kilo lagi, tahu gitu mending lanjut aja 5 kilo lagi mah. Suwe kan saya. Itu di Pulau Bintan tuh, di Kepulauan Riau. Mau ke Tanjung Pinang. Pernah nggak ada yang ganggu gitu, misalnya rampok apa-apa gitu? Alhamdulillah sih aman. Nggak ada ya? Karena ya apa namanya, mungkin dari niatnya baik. Ya benar. Terus ya diketemuinnya juga sama orang-orang baik gitu ya. Iya pasti kalau ketemu cerita gitu pasti orang pada Iya. ini ya, welcome gitu ya. Ya apalagi kalau di jalan kita nggak usah aneh-aneh lah, niatnya udah jangan nanti kayak gini udah jangan aneh-aneh. Kalau di jalan tuh baik-baik aja udah. Iya benar. Nanti kalau giliran dibalasnya dikasih cobaannya, wih sakit Tapi banget. dia ini kok apa, anaknya enak gitu, jadi sama orang tuh gampang diterima, sopan gitu kan. harus kayak gitu kalau orang pejalan tuh. Iya benar. Kalau orang nggak kayak gitu ya susah juga diterima sama orangnya kan. Iya benar. Terus bisa membawa diri ya kan. Itu harus menyesuaikan kayak gitu. Paling berkesan di mana Om? Aceh, Di Aceh. head 2 bulan lah di sana. Enggak, di Padang kan ada warung Padang banyak. Enggak. Enggak. Kalau Di Aceh. rumah makan Padang Di nggak mana ada. aja? Oh enggak ada ya? Nggak ada lah. Kan di sana orang Padang gimana? Iya. Adanya rumah makan Uni, rumah makan Uda. Oh iya benar.
Itu kan original Padang. Sempat ke Toba. Toba ya, Danau Toba. Indah banget tuh ya. Aduh gitu. Nah di situ juga orang-orangnya walaupun apa namanya kan saya datang ke situ tuh sebagai minoritas gitu ya. Iya, Kan iya. di situ mayoritasnya non Muslim. Iya. Tapi orang-orang di situ ya Welcome ya. gitu ke saya. Apalagi pas mereka mau makan babi gitu. Nah, Mas, bang katanya. Aku ini mau makan babi katanya. Kau jauh-jauh lah katanya dari sini. Gak apa-apa bang. Ini bener nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi dia sampai minta izin gitu Oh, kan. iya. Takutnya gimana gitu. Nggak apa-apa aman bang kata saya. Oh itu emang Itulah. benar-benar enak lah. Indonesia. Iya itulah. Bagi orang-orang Yang penting tuh kita bisa membawa diri. Iya ya betul kan? betul. Itu sih. Pasti diterima walaupun beda tuh pasti Iya. ya saling menghormati. Iya. Apalagi ya sekarang tuh apa ya? Mau agamanya apa? Mau sukunya apa? Balik lagi ke orang ya, Bener. nggak jadi patokan itu jahat nih gimana, enggak. Kalau orang baik ya baik aja gitu kan. Iya benar. Dan alhamdulillah Ketemunya orang baik terus ya. iya selama di jalan ketemunya sama orang baik terus gitu. Mantap deh. Mantap. Ini berarti udah setengah perjalanan dong. Masih jauh ya. Belum, ini baru berarti 15 provinsi. 15. Oh iya. Berarti sisa 19 lagi. 19. Udah pengen cepet-cepet beres. Jangan dong. Oh, jangan ya. Kalau dicepet-cepetin ntar bukan petualangan lagi. Dinikmatin aja. Iya, dinikmatin. nikmat. Kadang kan namanya mental orang tuh kan kalau lagi bagus, kalau lagi ngedon gitu kan ngelihat kasur enak aja deh ini di Iya. rumah enak ya Iya, kasur bener ya. kan. Aduh, ngapain nih tidur di Ngapain tidur di jalan? tidur di masjid, di kantor polisi. Aduh. Tidur di kantor polisi pernah juga? Sering. Pom bensin? Pom bensin nggak pernah. Nggak pernah. Justru saya menghindari pom bensin. Om. Emang kenapa? Karena pom bensin itu kan banyak keluar orang banyak keluar masuk orang baru. Oh. Jadi kita nggak bisa ngelihat nih. Misalkan apalagi ini bawa barang banyak, Iya, terus bawa iya, sepeda, takutnya kan orang baru datang, siapa kan kita nggak bisa. Iya ini kan. benar. Kalau di kantor polisi kan ya udah jelas aman. Aman ya. Di masjid ya walaupun 50-50 tapi ya insya Allah lah aman di masjid. Kitanya harus safety juga sih. Iya. Itu salah satu tips buat yang mau goes keliling Indonesia. Siapa yang mau keliling Indonesia? Pasti ada sih, pasti ada. Pasti ada. Keinginan itu ada. Cuman ya itu kesempatannya. Kesempatannya yang susah. Ya. Manggil. Nah, terus ini balik lagi ke sepeda nih. Itu kan sepeda berarti udah apa aja yang udah di-upgrade, Om? Itu Nggak ada ya? nggak ada om, cuma sprocket. Ini bener-bener itu doang ya, Ya, sprocket. terus ya itu stangnya kan kemarin di Sumatera masih pakai yang flat ya. sekarang kan pakai yang butterfly jadi Oh. biar lebih enak lah, banyak pegangannya kayak gitu ya. Kayak RD masih bawaan, terus masih bawaan, shifter juga masih bawaan. Udah sih, nggak ada lagi. Sprocket emang benar-benar yang ngaruh tuh sprocket sih buat tanjakan kan. Bener. Kalau pakai yang bawaannya kan 1132. Aduh kayaknya engap banget tuh kalau bawa beban terus buat kepake tanjakan. Nah kalau ini 1142 emang ngaruh lah, maksudnya ngebantu gitu. 1142 jadi kayak NTB. Iya kayak MTB tapi yang depannya Tapi gede. banyak sih seri-seri pakai 1142 banyak. Nah, untuk ini Om, tips untuk menjaga ini apa? Stamina. Apalagi kan kemarin kan lagi musim pandemi tuh. Iya, iya. Kalau ini sih sesuai pengalaman saya aja sih, maksudnya nggak terlalu ini juga. Apa namanya? Yang penting sih rutin olahraga. Terus pola Olahraga tidur. kan tiap hari udah. Iya. Goes. Tapi kalau misalnya pun kita apa namanya rutin olahraga, tapi pola tidurnya nggak dijaga, nah itu nggak ngaruh banget lah. Iya sih. Yang penting sih istirahat gitu kan. Kita jangan sampai. Makannya gimana Om? Kalau makan justru saya makan apa aja. Om. Nggak milih-milih ya? Nggak milih-milih mau apa, mau gorengan, mau apa itu mau makan aja. Iya sih, kalau dia enak makan gorengan langsung dibakar, makan Iya, soto langsung dibakar. ya. Kalau kita kan habis makan gorengan tidur. Itu sih penting sih. Jadinya lemak. Istirahat sih. Istirahat ya. Kalau suplemen gitu bohong. Enggak sih Om. Ya paling vitamin itu pun kemarin tuh dikasih di Aceh ya, kayak Enervon gitu ya. Oh. Yang kayak gitu, tapi sebelumnya nggak pernah minum sama sekali. Cuman ya
yang ngandelin bener-bener dari badan aja gitu. Nah kan kemarin Om Ari kan pas perjalanan itu kan pas lagi corona tuh lagi meledak-meledaknya gitu. Itu gimana itu di jalan sempat dikarantina nggak? Enggak, alhamdulillah kalau kemarin Sumatera tuh ya nggak terlalu kayak di Pulau Jawa. Masa? Jadi enak lah kalau Sumatera tuh. Wah, masa sih? Iya bener, nggak ada penyekatan kayak gitu. Nggak ada. Tapi udah diam-diam aja. Diam-diam aja. Tapi pas perjalanan itu nggak pernah kena itu virus yang itu corona tuh. Selama di perjalanan kayaknya sakit ya, cuma sakit meriang biasa gitu. Besoknya enak lagi. Malam minum tolak angin, besoknya udah enak Udah enak lagi gitu. Ya emang itu sih imun. Iya. Imun tuh kan dari dalam diri ya kan. Iya benar. Kalau dirinya bahagia selalu imunnya kuat. Apalagi dia tiap hari olahraga. Ya intinya sih istirahat sama rutin olahraga itu sih. Iya. Jadi belum pernah positif nih Om. Alhamdulillah Om. Negatif terus hidupnya. Gak ada. Gak ada positif. Gak ada positifnya nih orang gitu. Negatif terus ya. Oke deh. Kayaknya udah mulai turun kabut nih ya kan. Ntar lagi hujan. Kayaknya udah segini dulu deh Om deh. Siap. Nanti update dong Om itunya apa YouTube-nya. Siap nantilah semoga Om kalau nggak mager ya. Iya dia ini apa GoPro-nya rusak. Kalau ada yang GoPro second nih mau beli dia nih. Dikasih sih mau, cuman pengennya beli gitu. Semoga lah ada yang buat ini buat murah. BU. Buat perjalanan ya kan masih 19 provinsi lagi, masih berapa pulau lagi Om? Bali, NTB kan satu pulau. Ya satu pulau, tapi kan beda loh. Beda provinsi ya. Iya, beda provinsi. Iya benar. NTB, NTT, Maluku Utara, Papua Barat. Papua ada teman kita loh, anaknya Cosmo Jogja. Siap. Namanya Mas Tio. Semoga lah ketemu di sana. Iya, dia baru pulang kemarin ke Jayapura. Nih ntar kalau sampai Jayapura ya siapin itu helikopter. Aduh. Buat ini ke KB. Dia asli Papua, cuman kemarin kan kuliah di sini. Oh. Terus, dia juga ini juga aktif sepedahan. Siap, boleh lah kalau ini nanti ketemu kalau ada kesempatan. Nih Mas Ari nih liatin nih. Mantap. Mas Tio. Terus habis itu dari Papua ke Maluku. Maluku Sulawesi. Kalimantan enggak dong? Nanti terakhir dari Sulawesi ke Kalimantan. Oh gitu. Jadi dari Kalimantan baru beres semua provinsinya, baru nyebrang lagi ke Jakarta. Kayaknya nanti pas dia sampai Kalimantan itu ibu kota udah pindah. Udah pindah Kalimantan. Daripada Ibu Tiri. Oke deh, makasih ya Om. Siap, Om Ari. Terima kasih, IG-nya Aryami. Iya. Aryami __. Iya, betul. Berapa kali underscore-nya? 2 kali aja. 2 kali. Kebanyakan nanti aduh. Oke, sukses. Kolesterol. Sukses selalu. Siap. Terima kasih. Nanti perjalanan lancar. Amin. Pokoknya kabar-kabar sampai di mana. Amin. Nanti ini biar kita tahu lah perjalanannya dia. Siap. Nanti jadi traveling online ya. Habis itu dia jadi tour guide. Traveling online buat orang-orang yang nonton. Aduh, ini di sini kapan ke sini? Biasanya kan kayak gitu kalau yang nonton lebih pengen ke situ tapi nggak kesempatan. Oke ya. Siap. Mantap. Kabutnya udah turun nih di Klangon. Mantap. Cus.